Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak Ibu Guru di home learning kita. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Kita akan belajar dari muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Masih di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar karya 3 dimensi. Kalian dapat melihat ya dari buku tematik 2E di halaman 36. Ayo mengamati, perhatikan percakapan Adit dan Gina berikut. Adit ya, lukisan adalah karya seni 2 dimensi. Diingat, lukisan karya 2 dimensi. Lukisan hanya memiliki panjang dan lebar, hanya dapat dilihat dari satu arah. Nah, anak-anak, ini gambar lukisan yang dipegang sama Adi ya. Lalu ada pas bunga. Pas bunga adalah karya seni 3 dimensi. Nah, ciri-cirinya memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, dan dapat dilihat dari berbagai arah. Sekarang perhatikan, ini tidak ada di buku kalian. Ayo berkarya. Tanah liat merupakan salah satu bahan alam. Tanah liat dapat dibuat karya 3 dimensi. Ya, tanah liat karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini contoh dari kerajinan yang berasal dari tanah liat. Tanah liat itu dari alam ya, anak-anak ya. Perhatikan di bawah, bagian bawah keterangannya adalah pas bunga, seperti ini gambarnya. Lalu adanya teko dan juga guci. 3 gambar ini berasal dari tanah liat. Sekarang ayo menyimak di sini, perhatikan. Adit membuat vas bunga dari botol bekas. Botol bekas dipotong menjadi 2. Kemudian botol diiris seperti berikut. Perhatikan gambar ya anak-anak ya. Dari gambar 1 hingga gambar ke-7. Ini adalah langkah-langkah membuat vas bunga dari botol bekas. Nah, kalau dari botol bekas adalah bahan buatan yang diolah oleh manusia. Kalian bisa lihat ya, ada di halaman 37 tematik 2E. Gambar 1, gambar 2 sampai dengan gambar 7 adalah langkah-langkah dalam pembuatan vas bunga dari botol bekas. Ini tidak perlu dikerjakan anak-anak ya. Ini tidak hari ini bukan tugasnya ya. Ini hanya materi saja. Nah, ini adalah langkah dalam pembuatan vas bunga ya. Kalian juga dapat melihat di halaman 38. Adanya botol bekas, lalu dihias dengan menggunakan hiasan dari biji kedelai bisa, dari kacang hijau juga bisa ya, bisa dari daun kering ataupun ranting pohon. Nah, dilem dan menggunakan lem kayu. Nah, ini bahan hiasannya berasal dari bahan alam. Nah, ini contoh dari bahan biji-bijiannya dari bahan alam ya anak-anak ya. Perhatikan di sini, biji-bijian merupakan bahan alam, digunakan untuk menghias benda di sekitar kita. Sebelum menempelkan biji-bijian, kalian harus membuat pola hiasannya terlebih dahulu. Nah, pola hias dapat berbentuk seperti hewan, tumbuhan, garis, benda, ataupun pemandangan alam. Ada biji kacang hijau, jagung, kacang merah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini polanya. Ada tugas kalian di kupetik ya. Kupetik 2B membuat pola hias di halaman berapa itu?
dalam tugas membuat pola ya, nanti ada ya, ini seperti garis zigzag ya, lalu pola hias tumbuh-tumbuhan, ini juga bunga, ini juga bentuk-bentuk garis ya, ataupun simetris bisa nih ya anak-anak ya. Nah, ini langkah-langkah ya dalam membuat karya hiasan tempat pensil yang dihias dengan bahan alam, yaitu tadi biji-bijian seperti ini ya, dengan cara menempelkan di pas bunga tersebut. Nah, ini gambarnya jika sudah jadi nih, dari awal nih proses awalnya ya, dia menempelkan lalu membuat pola bunga, lalu ditempelkan biji-bijiannya sebagai penghiasnya. Nah, anak-anak, ini adalah tugas yang pokoknya atau utamanya di hari ini, yaitu membuat clay. Adit dan teman-teman akan membuat clay. Nah, clay adalah tanah liat buatan. Kalau sekarang kan susah ya cari tanah liat, kalian harus beli dulu di luar. Tapi ini Bu Guru merintahkan kalian membuatnya di rumah ya, dengan tepung ya, tepung terigu, ada minyak, air dan garam. Ini mudah sekali didapat ya di rumah ya, didapatkan ya. Lalu disediakan juga mangkuk besar untuk adonannya. Perhatikan gambar ini, dia sedang membuat adonan ya. Masukkan 4 cangkir tepung ke mangkok ya. Lalu tambahkan 1 cangkir garam, ada garam juga. Lalu juga bisa ditambahkan pewarna supaya bagus ya. Dituangkan 1 cangkir air lalu diaduk. Lalu ditambahkan lagi sedikit minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, diuleni ya, seperti ini diuleni ya. Semua bahan dicampur menjadi satu. Nah, clay pun sudah jadi seperti ini. Clay ini atau bahan clay ini adalah bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, perhatikan cara Adit membuat clay ya. Kalian juga nanti bisa petunjuknya adalah atau tugasnya hari ini membuat bentuk binatang atau hewan ataupun bunga ya, bebas ya. Buatlah semenarik mungkin ya. Pasti anak-anak suka dengan hewan-hewan atau bunga-bunga ya, yang khususnya yang wanita nih. Selanjutnya ini ya, prakteknya adalah setelah dibuatkan clay, kalian bisa bersama dengan orang tua ya. Setelah dibuatkan clay tadi, lalu dibentuk hewan ataupun tumbuhan atau bunga tadi ya, kalian tunjukkan hasil karya claynya yang kalian buat tuh anak-anak kepada orang tua kalian ya. Nah, sekarang perhatikan dari Kupetik 2B. Perhatikan Kupetik 2B. Kalian baca ya di halaman 15, karya seni 3 dimensi. Nah, betul ya. Di situ memiliki unsur rupa. Contohnya adalah bintik, garis, bidang, bentuk, warna, dan juga tekstur. Karya 3 dimensi memiliki bentuk atau bangun. Ada seperti bola ya, Nana ya, contohnya. Lalu tabung, ada juga kubus dan juga kerucut. Itu bidang ya, bidang datar ya. Nah, selanjutnya di halaman 16. Di sini kalian amati nih benda-benda 3 dimensi di sekitar rumah kalian. Unsur rupa apa saja yang kamu temukan? Perhatikan tabel ya, di situ diisi ya, ada nomor, nama benda, unsur rupa, dan keterangan. Contoh nomor 1 adalah pas bunga, nama bendanya pas bunga. Unsur rupanya itu berbentuk seperti tabung ya, betul ya kalau pas bunga ya. Ataupun bentuk lain ada di rumah kamu yang lain, boleh dituliskan bentuk apa. Misalkan bentuknya kotak ya, silakan boleh dituliskan, bukan kotak ya, balok ya, boleh. Lalu unsur rupa lain seperti warna. Nah, keterangannya misalkan warna dasarnya coklat, ada juga yang warnanya putih, silakan ditulis ya. Ataupun ada motif lain seperti bunga, motif gambar hewan, ataupun garis ya.
Boleh, bebas, yang penting yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, Nana diisi ya tabelnya. Untuk hari ini rangkuman materi kita yaitu kita belajar tadi karya 3 dimensi, di mana membuat clay adalah tanah liat buatan yang berasal dari tepung ya, tepung terigu. Yang kedua adalah karya seni. Karya seni 3 dimensi dilihat dari berbagai arah dan tidak hanya dari depan saja. Oke, baik anak-anak ya, dari pembelajaran kita cukup ya untuk kerajinan tangan ya, seperti membuat pas foto, bingkai ya, bingkai pas foto. Ini tidak perlu, tapi dibaca saja di rumah, literasi. Dan meronce juga ya, karya 3 dimensi anak-anak ya. Ini juga tidak perlu dibuat, ini bisa ya. Tapi kalau kalian ingin mengerjakannya di rumah boleh loh, sebagai kesenian ya, atau melatih keterampilan kalian. Oke, baik anak-anak, Ibu rasa cukup. Jangan lupa hasilnya dikirimkan ke Ibu Guru ya. Ibu Guru tunggu untuk pekerjaan dari seni budaya dan prakarya hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.